Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu dari golongan para nabi, golongan para siddiq, golongan para syahid, dan juga golongan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nabi sudah katakan bahwa Ramadan ini bulan bagi umatku. Ketika beliau bersabda, inna Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata beliau, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Ramadan ini bulan kita jamaah yang dirahmati Allah. Diberikan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang sehari-hari bergelimang dengan dosa. Kita yang masa lalu kita barangkali jauh daripada mengingat Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah, maka dianugerahkanlah kepada kita satu bulan yang bernama Ramadan, yang apabila kita beribadah, baik ibadah saum di siang harinya maupun ibadah sunnah di malam harinya untuk menghidupkan bulan Ramadan ini, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang satu lagi yang hampir mirip, hanya berbeda satu huruf saja, shad dengan qaf. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena mengharap ridha Allah, semata-mata karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu hadis yang satunya lagi, wa man qama Ramadan, siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan. Apa maksud berdiri di sini? Bukan jalan-jalan, bukan lari-lari malam, tapi maksudnya adalah memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak salat-salat malam untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah salat sunnah tarawih. Maka Rasulullah bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah Allah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah terbukanya pintu taubat dengan seluas-luasnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, apabila Ramadan telah datang kepada umatku,
maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Dan Allah terima orang-orang yang datang untuk bertobat. Sebesar apapun dosa yang dia miliki. Masya Allah. Maka ini kesempatan emas bagi kita. Orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu lagi dengan Ramadan. Barangkali kita masih ingat Ramadan tahun lalu ada sahabat-sahabat terdekat kita atau bahkan anggota keluarga kita masih bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Masih bersama-sama kita berbuka puasa bersama, makan sahur bersama. Tapi sahabat kita itu, anggota keluarga kita itu sekarang tak lagi bersama kita. Mereka sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang hari ini Allah masih berikan kesempatan, jangan kita sia-siakan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kita melakukan ibadah saum semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mau berlelah-lelah malam hari memperbanyak ibadah salat sunnah karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mau bercapek-capek memperbanyak membaca Al-Quran. Siang, malam, pagi, petang. Kita perbanyak bacaan Al-Quran. Maka itu semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita keluarkan sebahagian harta kita untuk berinfak, bersedekah. Karena kita tahu bahwa berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Maka semua itu semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika ketaatan kita ini benar-benar kita tunaikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Masya Allah. Siapa di antara orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Mereka adalah para nabi dan rasul Allah. Mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka adalah para syahid, syuhada Allah, pejuang-pejuang Allah. Mereka adalah orang-orang saleh yang siang malamnya selalu menghambakan diri kepada Allah. Betapa bahagianya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan adalah salah satu nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita, yang harus kita syukuri dan benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti Ramadan ini berlalu kita termasuk orang-orang yang merugi. Sudah Allah siapkan bentuk keampunan Allah, tapi kita tidak memperoleh ampunan itu. Sudah Allah siapkan pahala berlipat-lipat ganda, tapi kita tidak mendapatkan pahala itu. Bahkan Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini, dan semua kita harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya, yaitu satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu, Allah berikan pahala kepada kita bahwa kita beribadah satu malam nilainya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan lamanya. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adanya di bulan suci Ramadan. Tapi sengaja Allah rahasiakan kapan turun malam Lailatul Qadar. Walaupun ada bocoran dari Rasulullah bahwa kata Rasulullah, taharru Lailatul Qadri, intip tunggu oleh kalian malam Lailatul Qadar. Kapan? Fil witril ashril awakhir min Ramadan.
pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sedikit bocoran dari Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Tapi baginda Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Walaupun beliau memberikan bocoran seperti itu, Nabi beribadah tidak hanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau beribadah sejak awal bulan Ramadan. Semakin akhir semakin meningkat. Semakin akhir semakin semangat. Karena kalau tidak kita mulai dari awal, ketika akhir bukan semangat yang hadir, tapi merasa bosan kita dengan ibadah. Maka tak heran kemudian di tempat kita di awal-awal Ramadan di mana-mana penuh dengan jamaah. Tapi begitu masuk pertengahan, apalagi masuk di akhir-akhir, justru semakin berkurang. Kenapa? Karena tidak dipacu dari awal semangat ibadah semata-mata karena Allah dan mengharapkan sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lalu kita berusaha, dan usaha ini harus kita siapkan dari awal. Hari ini baru hari keempat Ramadan, masih awal. Maka dari sekarang kita berazam terus, pasang niat yang kuat bahwa insya Allah kita akan terus mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa di siang harinya, malamnya semangat untuk menunaikan salat-salat sunnah, baca Quran, infak sedekah, yang semua itu akan menggiring kita untuk terus bersemangat sampai akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah kalau setiap malam kita bersemangat, kita tidak tahu malam yang mana Allah turunkan Lailatul Qadar, tapi karena setiap malam kita beribadah, setiap malam kita menantinya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu, mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu niat kita beribadah di bulan Ramadan bukan karena ikut-ikutan. Pergi orang ke masjid, pergi kita. Salat tarawih orang, salat kita. Sedekah orang, sedekah kita. Tidak karena itu, tapi semata-mata yang kita lakukan adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan dan akan terus kita lakukan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.